Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsha Medani dengan NIM 0603 1282 328052 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan terkait pemanfaatan aplikasi digital yaitu Google Site dalam rangka pembelajaran ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Google Site. Apa itu Google Site? Google Sites merupakan sebuah fitur platform dari Google Drive yang mudah digunakan, mulai dari guru, pelajar, mahasiswa, hingga profesional dalam membuat website yang mudah karena dapat digunakan tanpa memerlukan keahlian dalam bidang program. Nah, kelebihan dari Google Sites ini yang pertama itu kemudahan penggunaan, cocok bagi pemula karena tidak memerlukan kemampuan coding, cukup drag and drop. Kemudian yang kedua itu bisa diakses dan dikelola dari perangkat apapun selama terhubung internet. Yang ketiga, terintegrasi Google Workspace, memudahkan memasukkan dokumen, foto, kalender, dan lain-lain secara langsung. Yang keempat, kolaborasi real time. Banyak orang dapat mengedit bersamaan, mirip seperti Google Doc. Terus yang kelima, itu keamanan dan backup otomatis, disimpan di Google Drive sehingga data lebih terjaga dan tidak perlu backup manual. Nah, kekurangan dari Google Sites ini yaitu yang pertama, fitur terbatas untuk kebutuhan profesional. Terus yang kedua, template tidak terlalu banyak dan sulit membuat tampilan yang benar-benar baik. Yang ketiga, itu keterbatasan SEO, sulit bersaing di mesin pencari jika digunakan sebagai website publik untuk promosi produk. Nah, yang keempat, itu performa dan kecepatan bisa menurun, terutama saat ada banyak media yang ditambahkan dalam satu halaman. Berikut fitur-fitur yang ada di Google Sites. Itu yang pertama fitur pembuatan desain, yang kedua fitur konten, yang ketiga fitur layout, yang keempat fitur navigasi, yang kelima fitur interaktif, dan yang terakhir fitur kolaborasi dan publikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengaplikasian Google Sites. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke website Google Sites-nya terlebih dahulu. Ini websitenya, kita masuk. Oke, jadi di sini terdapat beberapa halaman ya. Salah satunya itu situs kosong yang akan kita isi. Kita masuk ke situs kosong. Oke, jadi yang pertama itu kita tambahkan judul halamannya terlebih dahulu. Di sini aku menambahkan judulnya itu dengan ekonomi SMA kelas 11. Setelah itu kita ubah halaman judulnya menjadi selamat datang. Nah, di sini kita bisa menambahkan latar belakang sesuai keinginan kita. Di sini kita tambahkan foto. Upload, kita bisa uploadnya dari galeri kita atau juga dari foto-foto yang tersedia di Google Site ini. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan footer di bawah sebagai tanda nama kita. Dan ini dia. Nah, setelah itu di sini kan terdapat halaman yang masih kosong ya. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa menu yang akan menjadi topik-topik pembelajaran kita. Di sini saya membuat beberapa halaman. Itu halaman yang pertama itu halaman mukanya. Kemudian yang kedua saya menambahkan halaman menu. Menu di sini saya tampilkan itu home. Ini sudah terduplikat. Untuk lanjut ke halaman home itu kita membuat tombol ke home-nya itu di bagian sisipkan. Nah, di sini saya mau pilih satu kotak aja. Ini saya pilih yang tulisannya ada di bawah. Kemudian saya hapus salah satunya. Oke, setelah itu saya tambahkan icon untuk seperti tombol start. Open. Nah, ini dia tombol yang sudah saya siapkan. Gunanya tombol start ini kan supaya dia bisa lanjut ke halaman home ya. Nah, di tombol start ini saya menautkan halaman home. Caranya seperti ini. Kita tautkan, sisipkan link, kemudian kita taruh di bagian home. Terapkan. Oke, selesai. Kemudian di halaman home, saya akan menambahkan beberapa menu seperti absensi, terus daftar materi, terus
Terus juga ada video pendukung dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini yang akan saya tambahkan itu di bagian sini, di tempat kosongnya, itu dengan melalui sisipkan. Terus saya mau menambahkan 5 menu, 5 tombol, 5 icon seperti itu. Nah, di sini saya pilih yang 4, terus saya tambah lagi, kemudian saya hapus karena saya hanya butuh 5. Oke, kemudian kita atur terlebih dahulu. Kan gambar seperti icon itu. Di sini masuk yang pertama itu tujuan pembelajaran. Saya terlebih dahulu upload icon tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah tertampilkan ya tujuan pembelajaran. Oke, ini dia beberapa icon. Nah, di sini kita masuk ke halaman. Ini saya sudah membuatkan satu, yaitu halaman tujuan. Nah, kita duplikat lagi. Ini yang masih kosong ya. Kita duplikat tujuan ini menjadi halaman yang kedua tadi, itu adalah presensi. Nah, sebelum itu kita menambahkan dulu di sini teks juga. Nah, untuk menghubungkan antara icon ini dengan halamannya, itu sama seperti yang start tadi, yaitu menautkan linknya. Sini kita tautkan link. Ini tujuan, berarti kita tautkan di halaman tujuan. Terapkan, begitu juga dengan ini masing-masing dari icon tombol ini sudah semua ditautkan ke dalam halaman yang sudah kita buat. Sebelum kita lanjut, saya mau menampilkan terlebih dahulu perhatian jauhnya itu seperti ini. Nah, ketika masuk, kita tekan tombol start, kemudian lanjut ke halaman home. Itu ada berbagai macam icon yang mengarah ke pembelajaran. Kita tekan tombol yang pertama itu tujuan. Nah, seperti ini belum kita isi. Nah, ketika kita sudah masuk ke halaman tujuan pembelajaran, itu kemudian kan kita mau kembali ke home ya, mau kembali ke menu utama. Nah, untuk membuat tombol menu utama itu kita bisa dengan cara mudah itu di bagian sisipkan. Kita cari menu tombol. Oke, di sini kita menambahkan nama tombolnya yaitu home. Nah, tautan yang kita tautkan itu adalah halaman home. Sipkan. Nah, ini udah bisa kita gunakan. Ketika kita tekan tombol home ini, maka akan kembali ke halaman home yang di sini. Begitupun halamannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengisi poin-poin atau materi yang harus ada di halaman pembelajaran. Nah, ini dia. Berikut tujuan pembelajaran yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian bisa kita atur ketebalan teksnya atau pengiriman teksnya, kemudian ukuran teksnya dan sebagainya. Simpan. Nah, ini udah selesai. Kemudian lanjut ke halaman yang kedua, itu presensi. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Itu yang pertama, kita bisa menautkan teks, menautkan gambar, dan juga menyematkan link atau juga folder di drive. Nah, setelah itu untuk kita menambahkan beberapa elemen, itu ada beberapa elemen seperti elemen 1, elemen 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu bisa kita menambahkan daftar isi, terus gambar, tombol, pemisah, pengatur spasi, link media sosial, terus placeholder, link YouTube, kalender, peta, dokumen, slide PPT, spreadsheet, formulir, dan juga diagram. Nah, untuk membuat link absensi kehadiran, di sini kita bisa memanfaatkan fitur formulir. Kemudian untuk membuat materi, itu kita bisa menautkan fitur slide PPT itu di bagian sini. Kemudian untuk menambahkan video pembelajaran itu berasal dari YouTube misalnya, itu di bagian di sini kita bisa menautkan link YouTube. Kita cari videonya atau bisa juga menampilkan link yang sudah kita buat video YouTube-nya. Kemudian setelah itu yang terakhir kita bisa membuat soal evaluasi. Nah, evaluasi ini kita bisa menautkan juga berupa link dari video, link dari soal yang sudah kita buat. Nah, misalnya di sini kita tautkan link quizzes, kemudian untuk gambarnya kita bisa tambahkan gambar logo quizzes supaya tidak terlalu monoton atau polos. Seperti itulah Google Sites ini kita kembangkan, kemudian bisa kita publikasikan melalui tombol berikut ini. Kita publikasikan, kemudian ini nama alamat website yang mau kita namakan, kemudian kita tekan tombol publikasikan. Nah, publikasikan ini dapat berupa
Website yang sudah kita kembangkan ini dapat berupa link yang dapat hanya ditekan, kemudian langsung masuk ke website Google Sites ini. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan terkait pemanfaatan aplikasi pengembangan materi pembelajaran yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan pembelajaran menggunakan Google Sites yang sudah kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini, anak-anak siswa kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah website untuk pembelajaran kita hari ini. Kita awali dulu dengan start. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan seperti pengembang, tujuan pembelajaran, dan presensi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter dan fiskal. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak untuk mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu melalui G4 di formulir yang sudah Ibu siapkan. Kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini yaitu terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, di sini terdapat pengertian dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, untuk kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Nah, setelah kita memahami materi pembelajaran yang sudah Ibu paparkan, yang sudah Ibu jelaskan, kemudian kita lanjut ke bagian video pembelajaran yang dapat kalian tonton nanti ya setelah pembelajaran. Setelah itu nanti silakan kalian kerjakan evaluasi untuk materi hari ini yaitu melalui quizzes yang setelah Ibu siapkan. Nah, silakan mengerjakan kuis yang telah disediakan, kerjakan dengan jujur sesuai apa yang kalian mengerti dan pahami setelah memahami materi sebelumnya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dipelajari kembali dan kerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan dari pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.